Pola kehidupan manusia praaksara. Manusia modern atau Homo sapiens pertama datang itu 50.000 tahun yang lalu kemudian hidupnya masih berpindah-pindah karena berburu dan mengumpulkan makanan. Berpindah-pindah untuk mengikuti buruan. Lalu puluhan ribu tahun kemudian baru menetap karena sudah bercocok tanam. Nah, sejak bercocok tanam atau masa Neolitikum ya. Nah, mata pencahariannya itu bercocok tanam, menanam tanaman pangan, dan berlayar. Pada masa bercocok tanam atau Neolitikum, alat-alatnya diantaranya pacul, bajak, juga sudah mendomestikasi sapi dan kerbau, dan sistem padinya huma atau berladang. Dari segi bahasa, dari kata Profesor Kern, bahasa yang digunakan di Kepulauan Nusantara itu rumpun bahasa Austronesia. Austronesia hari ini termasuk bahasa Melayu, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Nah, kenapa bisa terjadi banyak sekali bahasa? Nah, itu faktor-faktornya antara lain faktor geografis atau tempat ya. Dan juga perkembangan dari bahasa itu sendiri. Dari segi peralatan, ini dapat dikatakan yang paling utama itu pertama kapak perimbas dan alat serpih. Alat serpih ini adalah batu-batu kecil yang tipis ketika yang dihasilkan ketika membuat kapak berimbas ya. Jadi alat-alat batu tipis yang bisa dipakai buat ngupas. Nah, ini ditemukan di Flores, di Sumbawa, dan pulau-pulau besar lain. Ini manusianya masih Pithecanthropus. Jadi masih manusia purba. Lalu kemudian alat tulang. Nah, ini juga masih Pithecanthropus. Lebih tepatnya Pithecanthropus soloensis. Ditemukan hanya di Solo dan di Ngandong. Dia pakai buat berburu. Ya, jadi ditemukan di Solo dan Ngandong saja. Dan kemudian alat batu besar ya. Jadi bukan perkakas, tapi batu besar ini sebagai media untuk menyembah roh nenek moyang. Karena Homo sapiens proto Melayu misalnya itu sudah memiliki aliran kepercayaan. Nah, untuk hal seni, jadi manusia sudah namanya manusia modern ya, jadi sudah mengenal rasa, cipta, karsa gitu ya. Nah, hasil ciptanya salah satunya Homo sapiens yang paling awal datang, yaitu Homo sapiens dari ras Negroid Melanozoid. Mereka sudah menggambar dengan mencap tangannya atau menggambar manusia dan hewan. Nah, ini sudah ada maksudnya buat seni atau misalnya buat menggambarkan pemujaan-pemujaan dari hewan-hewan lewat gambar tadi. Nah, kepercayaannya juga sudah mulai berkembang. Jadi kepercayaan itu bukan agama atau sebelum agama ya. Kepercayaannya diantara lain animisme menyembah roh nenek moyang, dinamisme menyembah benda-benda alam yang mempunyai kekuatan gaib, dan totemisme menyembah hewan-hewan